Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini editor ingin bahas soal ya kenapa kok dari pabrikan nggak ada niatan menggunakan metodenya silek ya. Kenapa kok milih pakai misalnya hibrid. Dari sebelumnya juga penulis sudah bahas fake hibrid itu apa. Hibrid palsu itu adalah hibrid yang tidak bisa jalan 100% pakai baterai saja tanpa pakai mesin. Katanya kalau yang hibrid palsu efisiensinya cuma 5% katanya. Dari konsumsi bahan bakar berkurang cuma 5%. Kalau yang asli, yang beneran hibrid itu bisa 20-35% kalau nggak salah. Kalau nggak salah istilah PHEV ya, sama posisinya PEH bola wis lali lah. Tapi yang jelas yang dicari itu adalah meningkat irit sampai 25%, 35% dengan konek gede-gede seperti itu. Tapi ironinya hibrid ini kalau di Indonesia diperkenalkan di kendaraan yang sudah terkenal boros, kendaraan yang konsumsi bahan bakarnya parah ya. Mungkin karena dari soal faktor harga, karena harga kalau hibrid itu mahal. Mobil murah dikasih hibrid, harganya sudah bisa menyaingi mobil kelas atasnya yang kelas fiturnya minim. Jadi mungkin itu ya alasannya kenapa adanya di versi tertinggi. Ya sayangnya juga sudah melekat di masyarakat bahwa kalau ingin nyaman itu harus beli yang mahal. Jadi kalau murah itu nggak mungkin bisa nyaman, nggak akan bisa senyaman mobil yang kelas mahal. Sama-sama wuling, pilih wuling yang paling kelas tinggi. Sama-sama Fortuner, pilih yang kelas paling tinggi. Sama-sama Innova, pilih kelas yang paling tinggi. Daihatsu nggak dipilih karena harganya terlalu murah. Ya karena itu ya nggak ada pilihan mobil yang harganya murah tapi yang nyaman, karena ya dari pabrikannya seperti ini juga sudah mengadaptasi teori tersebut. Jadi mobil yang murah memang sengaja dikasih suspensi yang nggak nyaman, kecuali tentu beda merek. Sebenarnya kenyamanan sendiri nggak begitu rumit ya, karena kenyamanan itu selain dari jok, kehalusan mesin, juga dari suspensi ya, yang isinya adalah shock breaker dan per. Soal getaran itu lebih ke ya dari desain mesin bisa, tapi lebih ke pelumasannya ya. Mobil kalau pelumasannya buruk ya nggak halus, nggak minim getaran. Karena ya penulis pernah merasakan naik Innova yang getarannya amit-amit, padahal kayaknya standar itu. Sudah beda dari zaman dulu ya. Kalau zaman dulu sisi besar anteng halus itu ada. Kalau sekarang kok kayak karena fokusnya sudah ke power. Kalau mau power kadang ya harus mengorbankan halus. Ya karena soal terutama sudah boros itu akhirnya muncul wacana gimana kalau dibuat hibrid biar lebih irit. Padahal ya iritnya itu ya tadi seperti dibilang ya
paling maksimal 35%. Sementara itu konsumsi bahan bakar ya, kalau real life-nya ada yang sampai 1:6 ya, 6 km per liter, mungkin ada 4 km per liter juga real life-nya. Tentu kita ngomong kendaraan bensin, karena kalau solar ya ceritanya sudah beda lagi. Enam km per liter lebih 30%, anggap aja lah naik 90 km per liter itu sakit naik 50% ya, dari 6 ke 9 itu 50%. Mungkin ya harusnya angkanya ya 8 km per liter. Kita ngomong kendaraan lama ya, kita nggak ngomong kendaraan baru, karena kendaraan baru ya basic gitu. Lama itu mungkin ya ukurannya 20.000 km atau 40.000 km, yang bisa dibilang masih muda untuk ukuran mobil yang dipakai sehari-hari. Tapi ya sistem full hybrid sendiri juga membawa beberapa persoalan ya. Kalau yang full hybrid ya berarti artinya kendaraannya jadi sangat bergantung dengan baterai. Kalau hybrid yang palsu masih nggak terlalu terganggu ya. Bisa saja pada saat unit listriknya sudah nggak fungsi, kendaraan masih normal, masih bisa jalan. Tapi cerita bisa beda ketika ya kendaraannya sudah hybrid tulen lah istilahnya. Entah apakah bisa kalau sistem listriknya itu sudah tekor misalnya baterainya, apa masih bisa jalan kendaraannya. Kalau nggak bisa jalan kan yo mahal itu, karena kalau baterai rusak kan yo bisa separuh harga mobil, walau itu mobilnya mobil hybrid. Kita juga belum ngomong soal kerumitan-kerumitan teknologi lain ya, yang ya seputaran hybrid ini. Karena hybrid ya harusnya juga bisa dicas, bukan ketika kendaraan jalan saja, tapi ketika berhenti harus bisa dicas. Tapi lepas dari itu, kita tahu satu hal, bahwa kendaraan yang pakai hybrid itu harganya jauh lebih mahal. Selesai biro lah, misalnya Fortuner jadi 100 mungkin ya, lupa mungkin. Bahkan yang untuk motor yang hybridnya bukan hybrid betulan, hybridnya cuma nambah irit 3% atau 4% atau 5%, itu nambah harganya adalah 10 juta atau lebih, mungkin ya 5 juta no sing Honda. Tapi ya kalau yang Yamaha kayak murah. Grand Vilano hybrid harganya lebih murah ya, daripada Honda. Piro Grand Vilano hybrid? Aduh lali. Yang jelas hybrid itu ya harga jauh lebih mahal kalau yang tulen. Dan yang ditawarkan ya 30%. Ya itu sudah termasuk angka tinggi, karena Google nyebut 20% juga. Jadi angka itu bisa aja lebih rendah di kenyataan. Nah, coba bandingkan dengan model sederhana ya. Cuma diperkecil saluran udaranya yang sebelum filter. Ya peningkatannya ya bisa segitu juga. Contoh lah, mobil penulis Ayla 3 silinder, sebelum pakai konsumsi bahan bakar ya bisa kurang dari 10 km per liter.
angkanya rendah karena ya jalurnya banyak polisi tidur. Kalau banyak polisi tidur ya dijamin boros, karena konsumsi bahan bakar ketika lewat polisi tidur itu besar sekali ya. Karena kan polisi tidur itu menuntut kendaraan tuh berhenti, pelan, akselerasi. Kalau polisi tidur banyak ya berhenti, akselerasi, berhenti, akselerasi. Nggak mungkin bisa irit. Dan kecepatannya juga tentu bukan kecepatan yang ideal untuk eco driving ya. Karena eco drivingnya mobil antara 40 sampai 60 ya. Sampai 80 bisa. Itu ya walau mobilnya cuma 1000 cc bisa konsumsi bahan bakar kurang dari 10, bahkan sampai 9, 8, ya pernah. Tapi terus kemudian penulis pasangi pipa kecil, bukan pipa sih, penulis pakai kumparan kalau untuk mobil, kumparan dari kabel NGA 10 mm dibentuk sehingga pas di saluran udaranya, colokkan. Pakai pipa nggak bisa karena itu bawaannya sudah plastik, jadi kalau dipasang ya geser. Kalau sepeda motor kan beda. Sepeda motor itu bahannya dari semi karet gitu ya, elastis. Jadi dipasangi pipa yang sudah diganjal sama lakban atau apalah, itu sudah nggak geser. Kalau mobil nggak bisa, jadi ya penulis pakai kumparan, karena kumparannya akan mekar, membuat ya kumparannya jadi ngikat. Masangnya juga ya jadi bisa lebih mudah, karena kalau ingin masukkan tinggal diputar ke arah ya searah putarannya itu, sehingga bisa lebih kecil kan. Nanti begitu sudah masuk dilepas, ngembang lagi dia, jadinya akan lebih rapat, nggak mudah geser. Dulu awal-awal penulis pakainya karet ya, tapi itu resiko ya, karena pernah kejadian karetnya itu malah menghalangi udara masuk. Untung nggak bisa muruk. Setelah pakai pipa kecil itu yang penulis sebut juga dengan silek, tapi bukan pipa karena pakai kabel. Apa jenengnya? Pokoknya penulis sebut silek. Silek sendiri singkatan dari saluran inti keluar kecil. Dikecilkan maksudnya. Setelah pakai itu, konsumsi bahan bakar jadi 12,5 km per liter minimnya 12,5 km per liter. AC piro ya, kadang 13, kadang 14,5. Ya jelas jauh lebih baik lah daripada sebelumnya yang ya kadang 8, 9, 10 itu termasuk bagus. Walau tanpa di reset ya, dari misalnya angka 10 gitu, setelah pakai lambat laun makin ngirit akhirnya jadi 12,5, makin irit lagi. Dari sekarang fluktuasinya antara 12,5 sampai 14,5, dan itu dengan modal yang cuma puluhan ribu saja. Karena ya piro saya kabel 10 mm NGA itu kalau cuma semeter. Sing repot cari yang jualnya, karena yang jual jarang sekali jual meteran. Dengan modal cuma puluhan ribu, konsumsi bahan bakar bisa meningkat
hampir sama ya kayak sistem hybrid. Nah, kenapa kok pabrikan nggak mengimplementasikan hal ini? Karena toh yang kalau di mobil itu yang namanya copy teknologi itu sudah sangat sering terjadi. Teknologi ini sopo sing dhisik awal-awal di UHD. Mitsubishi barangkali ya kalau di Jepang. Ya sebenarnya bukan Mitsubishi rasanya yang pertama pakai DOHC. Bodi dhisik ya. DOHC terus masuk Toyota jadi twin cam. Sekarang jadi standar semua mobil klepe 4 ya per silinder. Terus teknologi variabel knock and as, variabel bukaan valve yang ya bahkan NMAX ini pun mengadaptasi ya. Suzuki juga caranya macam-macam, tapi ya pada prinsipnya sama. Kenapa juga nggak ini diterapkan pada saluran udara, saluran gas buang? Padahal dibuat simple pun bisa. Karena ya seperti yang ditunjukkan oleh pemirsa beberapa waktu yang lalu, SYM juga punya variabel intake. Sistem variabelnya cuma pipa tok ya, pipa ambles keluar gitu dari saluran yang menuju ke throttle body. Ketika ambles itu adalah RPM rendah, saluran udara jadi panjang. Ketika dilepas itu adalah ketika RPM tinggi. Nah, motor matic yang komponen ini nggak bisa besar saja bisa, kenapa di mobil enggak? Padahal peningkatan konsumsi bahan bakarnya, penurunan konsumsi bahan bakarnya juga sangat tinggi. Ya kenapa juga ya orang-orang kok nggak pada pakai, padahal mirip. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.